Selamat pagi anak-anak kelas 8A SMP 1 Denpasar. Pada kesempatan ini yang berbahagia ini kita bertemu kembali. Sekali lagi selamat pagi anak-anak. Pagi Bapak. Temu kembali walaupun dalam sesi daring kita dapat melaksanakan pembelajaran PPKN hari ini sesuai dengan jadwal. Nah, sebelum Bapak mulai, Bapak mengucapkan salam Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa sejenak agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Ketua kelas Agung mungkin bisa dicek teman-temannya apakah semua sudah hadir di sesi sekarang ini. Sudah semua. Oh ya, berarti nanti anak-anak tinggal mengisi link form absen yang sudah Bapak bagikan di WA Group sehingga nanti absensi kalian lengkap untuk pembelajaran hari ini. Materi kita berjudul Memaknai Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Jadi di materi ini merupakan materi KD 3.4 yaitu menganalisa makna dan arti kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun indikator pencapaian kompetensi di pertemuan kali ini adalah yang pertama, menguraikan kondisi bangsa Indonesia sebelum kebangkitan nasional. Kita ketahui bangsa kita adalah bangsa yang besar. Bangsa ini tidak mungkin menjadi bangsa yang bebas dan merdeka seperti sekarang ini tanpa ada usaha untuk bangkit dan melepaskan diri dari penjajah. Nah, berkaitan dengan itu, apakah ada anak-anak yang pernah mendengar istilah kebangkitan nasional sebelumnya? Saya, Pak. Oh iya, Wari, silahkan. Kebangkitan nasional kita peringati setiap tanggal 20 Mei, Pak. Kebangkitan nasional diawali dengan lahirnya organisasi Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo atas prakarsa Dr. Wahidin Sudirohusodo. Sekali Nak Wari. Jadi kebangkitan nasional itu kita peringati setiap tanggal 20 Mei setiap tahunnya. Nah, itulah yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Nah, untuk itu Bapak akan mengajak untuk mengamati gambar-gambar yang sudah Bapak tampilkan dalam PowerPoint. Untuk gambar pertama, Pak, itu kalau tidak salah berkaitan dengan kedatangan bangsa Barat atau penjajah ke Indonesia. Benar seperti itu, Bapak? Oh, betul sekali, Sukerto. Dan yang terakhir, gambar ketiga. Oh, kembali Wari. Ya, Nak Wari, silakan. Kalau tidak salah, tanam paksa ya, Bapak ya. Nah, anak-anak, peristiwa-peristiwa inilah, dari gambar-gambar inilah yang harus kalian pahami secara lebih rinci. Maka peristiwa ini Bapak bagi menjadi 4 tahap. Berikutnya kalian silahkan buka LKPD yang sudah Bapak bagikan di classroom kalian masing-masing untuk dapat kalian kerjakan aktivitas ini. Nah, karena waktu sudah cukup untuk mengerjakan LKPD, mungkin sudah ada yang siap untuk menjelaskan. Saya, Bapak. Oh, Nak Ririn, ya. Kondisi bangsa Indonesia sebelum kebangkitan nasional tahun 1908 itu dimana diawali dengan adanya kerusakan perekonomian di daerah Eropa karena adanya peperangan. Wah, luar biasa sekali Nak Ririn ya. Sudah bisa menjelaskan kondisi bangsa Indonesia dari tahap pertama sampai tahap terakhir. Sudah sangat rinci dan lengkap. Nah, perjuangan-perjuangan tadi yang sudah sedikit dijelaskan oleh Nak Ririn, itulah yang merupakan permasalahan dari pembelajaran kita hari ini. Untuk itu, Bapak sudah bagi kalian menjadi beberapa kelompok menurut kelompok diskusi yang sudah Bapak sediakan di classroom kalian. Bahwa kelompok 1 itu diketuai oleh Wari dan kelompok terakhir Nak Akri bersama anggota kelompoknya nanti akan mengerjakan permasalahan, membahas, mendiskusikan permasalahan tentang I Gusti Ketut Jelantik. Nah, setelah kalian nanti berdiskusi, kalian harus mengerjakan sebuah laporan sederhana dan sebuah PowerPoint untuk bisa kalian presentasikan
setelah sesi diskusi kelompok. Nah, silakan kalian berdiskusi kelompok di Google Classroom. Bapak sudah buat di forum anak-anak untuk berdiskusi sesuai anggota kelompoknya. Nah, mungkin ada kelompok satu yang berdiskusi sebelumnya di luar Classroom. Mungkin ada, silahkan kalau ada. Wari, tolong cari dulu ya asal-usul dan biografi Sultan Ageng Tirtayasa. Oh, Nak Wari, Iya, siap, Wira, siap. Saya akan cari sekarang. pada sesi berikutnya kalian sudah siap untuk mempresentasikan hasil dari pengerjaan kelompoknya masing-masing. Ini yang saya dapatkan tentang Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau adalah pahlawan yang berasal dari Provinsi Banten. Lahir pada tahun 1631. Perjuangan beliau salah satunya adalah menentang Belanda karena VOC menerapkan perjanjian monopoli perdagangan yang merugikan kesultanan dan rakyat Banten. Itu Bapak yang saya bisa dapatkan, Pak. Bagus sekali presentasi Aduh, dari ya. Nak Wari. Saya Bapak, Oh ya, Nak Ririn, silakan Nak Ririn. Mungkin. saya ingin bertanya kepada kelompoknya Wari, apa penyebab terjadinya perlawanan terhadap VOC di Banten, Pak? Iya, saya coba ya Pak Guru ya. Ya, Semoga tidak salah. Sultan Ageng melakukan perlawanan terhadap VOC karena VOC ingin menguasai wilayah Banten dan menerapkan politik adu domba. betul sekali Nak Wari ya. Luar biasa jawabannya. Berarti sudah memahami materinya dengan sangat sempurna, dengan baik. Anak-anak seluruhnya, karena sesi presentasi kelompok juga sudah semua dapat mempresentasikan dan sesi tanya jawab dengan baik. Kita sampai di penghujung materi pertemuan kita hari ini, tapi sebelumnya mungkin ada yang bisa menyimpulkan keseluruhan pembelajaran kita hari ini. Ya Pak, saya Nak Pak, Akri, silakan Nak Akri. dari pembelajaran yang sudah kita lalui tadi, dapat saya simpulkan bahwa seluruh bentuk perjuangan tokoh di setiap daerah sebelum tahun 1908 seperti di Ponorogo, Hasanuddin, Patimura, dan yang lainnya masih mengalami kegagalan karena perjuangan tersebut bersifat kedaerahan dan masih menggunakan cara-cara tradisional. Bagus sekali Nak Akri ya. Betul sekali, ada dua hal yang menyebabkan kita mengalami kegagalan waktu itu sebagai bangsa Indonesia. Pertama, karena kita masih bersifat kedaerahan perjuangannya. Yang kedua, kita menggunakan cara-cara yang masih tradisional. Maka di pertemuan berikutnya, kalian akan mempelajari informasi lebih lanjut tentang apa yang terjadi saat tahun 1908, sehingga di sana akan lahir sebuah organisasi Budi Utomo yang memberikan semangat persatuan dalam bentuk-bentuk kejuangan bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, di samping itu Bapak juga sudah menyiapkan kalian penugasan mandiri nanti di rumah. Tokoh yang lain seperti Tengku Umar, Cut Nyadin, R.A. Kartini, dan Sisinga Mangaraja. Apa yang tokoh-tokoh tersebut lakukan dalam upaya perjuangan menuju kebangkitan nasional 1908. Nah, di classroom kalian sudah Bapak buat di forum, di bagian tugas kelas itu nanti kalian bisa lihat setelah pertemuan ini untuk melengkapi penugasan tersebut. Itu anak-anak materi pembelajaran kita hari ini. Bapak mengucapkan terima kasih banyak atas antusias kalian mengikuti pembelajaran sehingga pembelajaran hari ini berjalan dengan sangat baik. Baiklah, demikian anak-anak, Bapak tutup pembelajaran hari ini. Kembali kita berdoa sejenak menurut agama percayaan masing-masing bahwa pembelajaran kita sudah berjalan dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, selamat pagi.